usianya masih cukup relatif muda, sekitar 22 tahun. Mari kita simak sama-sama, dan untuk mempersingkat waktu, kami persilakan Pak Ustadz untuk menyampaikan selamat atau tausiah. Pak Ustadz dipersilakan. Pada ngantuk apa enggak ini ya? Hah? Ngantuk enggak? Ya bro, ngantuk enggak? Ini soalnya bisa ditekan sedikit suaranya sih. Nah, pada ngantuk apa enggak? Kalau ngantuk berarti kita sholawatan dulu ya. Nah, sholawatan, semuanya kudu ikut sholawatan. Kalau kagak sholawatan, saya doain jomblo seumur hidup. Ya, mau jomblo atau mau sholawatan? Yang ikut sholawatan kata Nabi, man shalla alaihi wahidan sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bersalawat kepada Nabi satu kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Salawat dari kita kepada Nabi adalah bentuk cinta kita kepada Rasulullah, dan salawat kita dan salawat Allah kepada kita adalah bentuk pengabulan doa-doa kita. Semoga yang ikut salawatan yang kelas 12 bentar lagi mau ikut PTN semuanya masuk PTN negeri yang kalian ini. Amin ya rabbal. Semuanya salawatan ya, siap? Siap apa enggak? Salawatan bukan teriak. Ulang yang benar. 1, 2, 3. Salatullah salamullah ala Taha salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tasallah bismillah wabilhadi rasulillah wa kulli mujahidin billah bi ahlil madri ya Allah salatullah salamullah ala Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ilahi salam min al-afah wa min al-ummah bi ahlil badri ya Allah salatullah salamullah ala Taha Rasulillah salatullah salamullah ala yasin oh ya siswi mansa
ayah ibu, tamat kuliah kita nikah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, udah nggak ngantuk kan? Alhamdulillah, alhamdulillahil gawi sultanu al-wadihil burhan al-mabsud bil wujud karamuhu wa ihsanu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azzim ala man ismuhu Ahmad fis sama wa ismuhu Muhammad fil ardi, amma ba'du. Hadratil kiram yang kita hormati bersama, yang kita muliakan bersama, daripada Bapak Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Serang, Bapak Haji Amruddin, kita doakan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahin urusan-urusannya, Allah sehatkan badannya, Allah jadikan beliau mampu menjadikan kalian semua menjadi siswa dan siswi yang penghafal Al-Quran. Amin ya Rabbal. Ulas salam ta'zim, salam hormat, salam mahabbah dari saya kepada seluruh dewan guru, wabil khusus yang membuat saya bisa hadir sampai tempat ini, yakni Al-Ustadz Yayat. Kita doakan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahin juga urusan-urusannya. Amin ya Rabbal. Dan seluruh Bapak Ibu Dewan Guru yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu karena kita belum kenalan, Ustaz. Bu, belum kenalan ya. Jadi kita doain aja Bapak Ibu guru kita dikasih ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih hati yang adem sama Allah Subhanahu wa taala. Kadang yang namanya guru mah ujiannya banyak banget ya Pak Bu. Woi, guru ujiannya banyak gak coy? Banyak gak? Coba kalian punya orang tua kan? Biasanya orang tua itu punya anak berapa rata-rata di sini? Siapa yang paling banyak anaknya orang tuanya di sini? Kalau bapak mah ada, orang dulu memang banyak, ada yang punya 10, 9. Siapa yang punya kakak atau adik 9? Angkat tangan, ada? Ada nggak? Paling rata-rata orang zaman sekarang nih punya anak 3 ya, 4, 5 lah maksimal rata-rata. Nah, coba saya tanya sama teman-teman. Ini bapak ibu kalian, ayah ibu kalian punya anak 3, kira-kira puyeng apa kagak ngedidik kalian? Puyeng apa kagak? Ngomel-ngomel mulu apa kagak? Ngomel-ngomel mulu. Coba lihat di depan kalian nih, bapak ibu guru kalian, satu orang kudu ngedidik berapa pala yang ada di mari. Makanya kita doain biar beliau senantiasa dikasih kesabaran sama Allah Subhanahu wa taala, dikasih sehat. Amin. Pelit banget doain gurunya lu. Amin. Dikasih bapak ibu guru kita dikasih duit yang banyak sama Allah. Bisa berangkat haji, bisa umroh. Ya Rabbal. Alhamdulillah. Teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kira-kira kenalan dulu apa enggak ini ya? Hah? Kenalan dulu enggak? Tak kenal maka tak sayang aja. Ya, nama saya Abdur Rizal Azhar. Ya, Abdur Rizal Azhar. Saya tinggal di Jakarta. Dan kebetulan juga lahir saya di Jakarta tanggal 17 Mei. Ada yang bisa nebak nggak saya lahir tahun berapa?
Tahun berapa coba? Kan mukanya masih baby face ini. Astagfirullah, baby ya saya baby. Saya lahir di Jakarta tanggal 17 Mei tahun 2000. Jadi umur saya sekarang masih 20 tahun baru. Kalian umurnya yang kelas 12 umurnya berapa tahun? 18 ya? 18, 19, 20, 21, 22, 4 tahun bisa nggak dijadiin bini bedanya? Kebetulan sekarang masih hijau tomat ya, ikatan jomblo terhormat ya. Alhamdulillah saya masih jomblo dan sekarang saya sedang mengenyam pendidikan setara atau S2 manajemen bisnis di Universitas Trisakti yang ada di Jakarta. S1 saya mengambil jurusan Quran di Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran juga di Jakarta. Apalagi ya kalau kenalan ya. Instagram saya catat. Insya Allah ntar nggak di callback. Insya Allah. IZAAL.E. Boleh dicatat. IZ bawa handphone. Bawa handphone itu udah moto aja. IZAAAL. Udah itu ketik aja itu. Followersnya paling banyak udah pasti saya ada itu. Ya, dan sekarang apalagi? Alhamdulillah teman-teman, dengan izin Allah Subhanahu wa taala saya sedang mendirikan dan membangun dan memiliki bisa dikatakan pondok pesantren gratis di Jakarta saat ini. Seluruh santrinya ini 100% gratis teman-teman, agak dipungut biaya sama sekali. Alhamdulillah. Bagaimana ini semua bisa saya dapatkan? Bagaimana ini semua bisa saya raih? Karena enggak lain dan enggak bukan, kita punya satu yang memang di kehidupan kita, yakni adalah Al-Quranul. Kita punya yang namanya Al-Quran. Saya tanya sama teman-teman, kenapa kita kudu atau harus yang namanya ngebaca Al-Quran? Ayo, coba saya mau nanya, kenapa kita kudu yang namanya baca Quran? Bro, kenapa kita kudu baca Al-Quran? Agar hati kita tenang. Agar hati kita tenang. Siapa namanya? Muhammad Riza. Kata Bang Muhammad Riza, kalau kita baca Al-Quran itu membuat hati kita tenang. Lagi, kenapa kita kudu baca Al-Quran? Apa ya? Agar hati kita tenang. Siapa namanya? Fakih. Kata Bang Fakih, kalau kita baca Al-Quran itu biar hati kita tenang. Coba saya tanya sama perempuan, kenapa kita kudu baca Al-Quran? Biar dapat pahala. Iya, biar dapat pahala. Jawaban ini adalah jawaban yang mudah sebenarnya. Tapi kenapa sih kita ini kudu baca yang namanya Al-Quran? Siapa yang hari ini udah ngebaca Al-Quran, angkat tangannya. Yang dari tadi bangun tidur sampai sekarang udah baca Al-Quran, mau 1 lembar kek, mau 1 surat kek. Siapa yang angkat tangannya? Ada yang udah baca Al-Quran atau belum? Ini belum pada baca Quran nih. Wah, Masya Allah, ini geng keren nih. Bikers dakwah. Udah baca Al-Quran bro? Juz berapa? Juz ama, juz melon, juz anggur, juz teh juz. Alhamdulillah. Siapa di sini yang udah baca Al-Quran? Coba angkat tangan. Dari tadi bangun tidur. Belum ada nih. Berarti pada nggak sholat subuh nih. Tadi pas sholat ada ayat Al-Quran nggak? Ya makanya siapa yang udah baca Al-Quran? Angkat tangannya. Oh nggak sholat. Nah teman-teman, kenapa kita kudu yang namanya baca Al-Quran? Karena apa? Karena Al-Quran huwal kalamul karim. Al-Quran adalah sesuatu atau perkara yang memang benar-benar mulia.
mulia. Kalau misalkan teman-teman, nih sesuatu yang mulia ini kita dekat sama sesuatu yang mulia, kita jadi mulia atau enggak? Jadi mulia atau enggak? Contoh. Tadi ada Bang Riza. Nih, apa kalau di Serang sebutannya buat abang-abang apaan? AA apa abang? AA ya. Om. Ada Om Riza. Ini nih Om Riza nih. Om Riza, misalkan Om Riza ini anak presiden. Om Riza ini anak presiden. Kira-kira kalau dia mau berangkat ke Man 1 dikawal apa enggak? Dihormatin atau enggak? Kenapa? Karena si Riza ini anak daripada presiden. Fakih, misalkan si Fakih ini anak Kesultanan Banten. Kira-kira Fakih derajatnya mulia enggak? Banyak orang mengaguminya enggak? Coba deh teman-teman, kalau misalkan sesosok anak presiden, sesosok anak gubernur, sesosok anak orang kaya, dia menjadi mulia karena kemuliaan yang dimiliki oleh ayahnya. Lantas bagaimana kalau kita mendekati sesuatu yang mulia, yang mana kemuliaan itu adalah yang memberikan kemuliaan kepada orang-orang yang mulia? Siapa yang memberikan kemuliaan kepada orang-orang yang mulia? Allah Subhanahu. Nah, kenapa kita kudu baca Al-Quran? Karena supaya apa? Supaya kita ikutan ketuturan jadi mulia. Dan kenapa lagi alasan kita harus baca Al-Quran? Salah satu alasannya adalah Al-Quran huwal hafiz. Al-Quran adalah sebuah hafiz. Ma ma'nahul hafiz? Ada yang tahu siapa yang ngerti artinya hafiz? Penjaga. Al-Quran itu penjaga, teman-teman. Mana bukti daripada Al-Quran itu penjaga? Mana bukti bahwa Al-Quran itu bakalan ngejagain kehidupan kita? Contoh, misalkan saya punya kertasnya. Ini kertas nih. Kertas ini polos, kertas ini kosong, kertas ini nggak ada isinya, teman-teman. Pokoknya kertas ini benar-benar polos banget. Boleh nggak kertas ini saya robek-robek? Boleh nggak? Kertas ini saya injek-injek, boleh atau nggak? Kertas ini saya buang di tong sampah, boleh atau nggak? Tapi misalkan di kertas ini saya tulis dengan satu kalimat Bismillahirrahmanirrahim, bolehkah kertas ini saya buang? Bolehkah kertas ini saya injek-injek? Boleh atau enggak? Kenapa enggak boleh? Karena di kertas ini ada satu ayat dari surah Al-Fatihah. Coba deh teman-teman bayangin, open your mind. Anjay. Buka pikiran kamu, buka pikiran kita semuanya. Coba kita buka nih. Akal kita buka, hati kita buka. Oh iya, kalau kertas saja yang tadinya nggak memiliki kemuliaan apa-apa, kertas saja yang tadinya tidak memiliki keagungan apa-apa, itu bisa menjadi mulia karena ada satu ayat Al-Quran saja di kertas tersebut. Coba bayangkan, bagaimana jika di dalam akal kita, di dalam diri kita, bahkan di dalam hati kita tersimpan ayat-ayat suci Al-Quran. Mungkinkah Allah tidak akan menjaga kita? Mungkinkah Allah tidak akan memberikan penjagaan kepada kita? Mungkinkah Allah tidak akan memberikan keagungan kepada kita? Pasti dan teramat sangat pasti Allah akan memberikan penjagaan di luar dari penjagaan-penjagaan yang tidak semestinya Allah berikan. Kenapa kita kudu dekat sama yang namanya Al-Quran, apalagi di zaman sekarang? Kira-kira saya tanya, zaman sekarang zaman bobrok moral apa enggak? Akhlak, kira-kira akhlak anak-anak muda pada bobrok atau enggak zaman sekarang? Banyak yang baiknya apa yang bobroknya? Kita lihat di televisi kemarin, ada seorang ibu mau ngejual ginjal demi nutupin pinjol sama slot anaknya. Ya, ada kan? Judi online ada kan berita kayak gitu? Kita lihat juga di TV ada berita seorang anak membunuh bapaknya karena nggak dibeliin aerok. Ada nggak berita kayak gitu? Ada. Nah iya ada. Bahkan ada, baru saya lihat tadi di TikTok tuh, seorang ibu pengen ngejual atau ngedonorin matanya
karena anaknya minta ZX25R. Kira-kira anak zaman sekarang pada bobrok nggak akhlaknya nih? Kenapa hal ini bisa terjadi Bapak Ibu? Kenapa hal ini bisa terjadi teman-teman? Karena daripada anak-anak muda di zaman saat ini jauh dari yang namanya Al-Quran. Padahal di zaman-zaman yang seperti ini kita udah memasuki zaman era-era digital, betul atau enggak? Daripada kesenangan-kesenangan kita sudah dihancurkan. Kalau dulu nih dari kesenangan handphone, sekarang kita menggenggam handphone ini udah kayak ngegenggam dunia, bener? Dulu bapak ibu guru kita megang handphone itu bisa dipakainya pencet-pencet, bisa dipakai cuma buat telepon sama SMS doang. Itu juga harus ditekan-tekan dan harus beli pulsa, nggak bisa pakai wifi. Coba sekarang handphone segala macamnya ada, dari iPhone, dari Samsung, dari apa lagi, Xiaomi, apa lagi, Oppo, segala macam. Handphone yang disentuh-sentuh ada ya, handphone yang dilepit-lepit juga ada tuh nggak sekarang? Ada, semua handphone, jenis handphone ada. Ntar nih ada handphone bisa dijilatin kali ya. Tawanya senang amat nih gitu. Ini handphone sekarang kita ngegenggam handphone udah kayak artinya ngegenggam dunia. Sekarang ngegenggam handphone mau cari yang baik-baik ada. Kita mau cari pelajaran-pelajaran, mau pelajaran apa baik ada. Kita mau buka Instagram, kita mau buka TikTok, kita mau buka apa lagi, WhatsApp, kita mau buka Twitter, kita mau buka Facebook, semuanya ada di handphone kita. Coba deh bayangkan teman-teman, ini dari handphone, kita ngegenggam handphone ini ibarat kata kayak kita ngegenggam pisau. Ini handphone baik apa enggak tergantung kita nih yang megangnya. Kalau misalkan pisau ini dipegang sama mama kita, ini dipakai buat ngiris bawang, ngiris cabai, ngiris sayuran. Tapi kalau pisau ini dipegang sama penjahat, digunain ini buat apa? Digunakan untuk membunuh. Sama handphone yang kita lagi pegang saat ini akan memberikan kebaikan atau kepada kita atau justru akan membunuh daripada sanubari hati kita. Mungkin badan kita nggak mati karena handphone, mungkin tubuh kita nggak mati karena handphone, tapi hati kita menjadi mati karena handphone. Tiap hari, apalagi zaman sekarang udah ada sosial media kayak TikTok. Apalagi zaman sekarang ada lagi tren ayang-ayangan. Ya, ada ya tren ayang-ayangan ada. Di sini anak man satu pada pacaran apa enggak ya? Anak man satu pada pacaran enggak? Ada yang pacaran, mana yang pacaran? Mana? Coba yang laki dari tadi kemari mulu. Di sini ada nggak yang pacaran? Siapa yang pacaran? Bro. Ayo bro, ayo ke depan bro. Ayo ke depan. Ayo nggak apa-apa. Bangun. Ayo bangun. Oh, jadi kita tanya dulu. Agak sono. Yang badannya gede banget lagi. Bentar saya pulang jangan dipantekin ya. Namanya siapa bro? Ikan. Baca Quran ya. Kita mau jadi ulama. Nah, ulama kudu bisa minimal baca Quran. Habis bisa baca Quran, baca kitab. Habis bisa baca kitab, baca kitab gundul. Baru udah ceramah. Udah panjang bang prosesnya jadi ulama. Coba ngaji terserah. Mau juz berapa? Juz 2, juz 3. Ayo, pegang, udah pegang mic-nya. Apa kita lanjutan surat? Udah kak, udah kamu mau ngaji surah apa terserah, baca aja. Ayo. Apa aja boleh. Al-Fatihah. Mau baca Al-Fatihah, tapi bacanya riwayat Hafiz. Bisa? Hah? Ya udah dicoba. Nih. Besok jadi imam masjid apa ini tadi namanya? Oh, Masjid Nimas Ratu Aisyah Cokro. Besok kamu jadi imamnya ya, sholat tarawih. Jamaahnya siapa Ustaz di sini? Anak gunung bangunan jamaahnya enggak.
Yang malu-malu. Tegak diam jangan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Jam-jam dulu di situ. Emang kenapa cita-citanya mau jadi ulama? Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Udah, orang saya mau nanya pacaran. Punya pacar bro? Udah aku bohong ini. Punya mantan nggak tapi? Punya mantan nggak? Punya nggak? Punya. Mana di sini korban ghostingnya Fikar nih? Mana nggak korban ghostingnya di sini? Ada. Menurut abang nih, menurut abang pacaran itu fungsinya apa? Sekarang mau pacaran lagi apa enggak? Tapi gacuannya udah ada belum gacuannya? Ini beliau kayaknya primadona keagamaan ini ya. Oh, ada nggak gacuannya? Yang lagi diincar ada? Yang lagi diincar sekarang ada? Kita doain semoga beliau jadi ulama yang menghafal Al-Quran. Silakan dulu. Nah, yang perempuan mana yang pacaran? Nah, oke. Ini ngikutin aja. Namanya siapa? Carolina. Kelas berapa? Oh, Carolina kelas berapa? Pemerintah dua. Mana teman-temannya? Oh, nggak mau ngakuin. Carolina punya pacar nggak nih? Punya atau enggak? Ditunjuk sama saya. Oh, ditunjuk aja. Tapi punya mantan. Ya, mantannya ada berapa? 30. Mantannya ada berapa? 5. Banyak banget ya.
Mantannya ada 5. Anak mana aja tuh? Yang 3 dari pesantren. Yang 3 dari pesantren. Gua dari mana? Dari SD. Oh, dari SD. Ya, ya, ya. Terus sekarang jomblo nih. Iya. Nah, menurut Neng Perlina, dulu kan pacaran tuh. Fungsi pacaran itu apa? Nggak tahu. Terus buat apa pacaran? Ya buat penyemangat aja. Penyemangat. Setuju nggak kalau pacaran itu jadi penyemangat? Ya, cita-citanya Perlina mau jadi apa? Pramugari tapi masih bingung. Pramugari tapi masih bingung. Terus maunya jadi apa? Ininya yang tadi mau? Mau apa enggak? Jadi kita doain semoga jadi pramugari kalau bisa ya. Terus Instagramnya jadi mau di follow. Punya Instagram nggak? Punya Instagram. Ya tulis. Jangan gemeter, tenang aja tenang. Dah. Ya, ikutin. Foto. Ya, ayo kita selfie bareng-bareng. Bapak Ibu izin nggak apa-apa ini ya? Ayo. Oke, ya silakan dulu nanti ini. Tepuk tangan dulu buat Carolina. Tadi kata abangnya sama Neng Carolina, salah satu fungsi pacaran itu nambah semangat. Betul atau enggak? Siapa yang setuju pacaran nambah semangat, tanda tangan? Oh, yang belakang setuju. Siapa yang setuju pacaran nambah semangat, tanda tangan? Saya, teman-teman, kalau saya pribadi saya setuju kalau pacaran itu buat nambah semangat. Saya setuju kalau pacaran itu nambah buat kita makin happy. Iya, pacaran itu bakalan nambah semangat, setuju banget. Semangat untuk berzina dan bermaksiat di hadapan Allah. Nauzubillahimin. Bahkan teman-teman, ini kan peristiwa sebentar lagi akan terjadi peristiwa Isra wal Mi'raj. Benar apa enggak? Ketika Isra wal Mi'raj, Nabi ini ngelihat, Nabi alaihi salatu wassalam ngelihat Allah azza wa jalla memerintahkan malaikat Zabaniyah. Pada saat itu Nabi ngelihat para malaikat ini lagi ngebakar batu kerikil. Tahu batu kerikil? Batu yang kecil-kecil. Batu yang kecil-kecil ini lagi dibakar-bakarin, teman-teman. Ketika batu kerikil ini dibakar-bakarin, Nabi nanya sama Allah, "Wahai Allah, untuk apa engkau ciptakan batu kerikil yang begitu panas tersebut?" Maka pada saat itu Allah azza wa jalla menjawab, "Wahai Muhammad, aku ciptakan batu kerikil yang begitu panas tersebut, yang mana batu itu akan aku berikan kepada para orang tua. Aku berikan kepada para ayah dan ibu." Cek. Batunya habis. Cek. Ini kata setan deh kali ini ya. Kagak boleh orang berbuat. Sampai mana tadi? Sampai batu. Batu apa namanya kundang? Batu. Nih malaikat nih, Nabi nanya sama Allah, "Ya Allah, untuk apa engkau ciptakan batu kerikil yang panas tersebut?" Maka pada saat itu Allah azza wa jalla menjawab, "Wahai Muhammad, aku ciptakan batu kerikil yang begitu panas tersebut. Aku bakar bertahun-tahun lamanya batu itu. Aku bakar batu itu selama-lamanya ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat nanti, yang mana batu itu akan aku berikan kepada para ayah dan ibu. Batu itu akan aku berikan kepada para orang tua yang mana dia memiliki anak-anaknya berpegangan kepada yang bukan mahramnya. Orang tua yang mana dia memiliki anak-anaknya bermaksiat di hadapanku," kata Allah. Orang tua yang mana dia memiliki anak-anaknya membuka aurat. Orang tua yang mana dia memiliki anak-anaknya meninggal
meninggalkan sholat. Orang tua yang mana dia memiliki anak-anaknya berzina di hadapanku, kata Allah. Maka pada saat itu teman-teman, Nabi Muhammad itu sedih, Nabi Muhammad itu menangis, memikirkan nasib para orang tua. Seraya Nabi bertanya kepada Allah, duhai Allah, jika ada orang tua daripada umatku yang memiliki anak seperti itu, maka apa yang akan dirasakan oleh orang tua tersebut? Maka pada saat itu Allah Azza wa Jalla menjawab dengan suara yang sangat lantang, dengan sautan yang sangat lantang, wahai Muhammad, saksikanlah jika ada orang tua dia memiliki anak-anaknya berpegangan kepada yang bukan mahramnya, orang tua memiliki anak berzina di hadapanku, bermaksiat di hadapanku, meninggalkan sholat dan juga membuka aurat, maka akan aku perintahkan malaikat Zabaniyah untuk mengambil batu kerikil tersebut. Aku suruh mereka untuk mengambil batu kerikil, dan pada saat itu diambil batu itu, diletakkan di atas telapak tangan ayah dan ibunya. Wahai Muhammad, saksikanlah belum ada satu detik sekalipun batu itu di atas telapak tangan ayah dan ibunya, maka akan aku hancur menguburkan seluruh jasad ayah dan ibunya. Na'udzubillahi min. Kira-kira saya tanya sama teman-teman, sekarang di dunia udah berbakti belum sama emak babanya? Udah manut belum sama mama dan papahnya? Artinya kalau di dunia aja masih sering nyusahin, di akhirat jangan sampai nyusahin. Makanya kan kata Nabi SAW, maka daripada itu manggala ya Rabb salasa marra wa ta'ala Allah falyastajib. Kata Nabi, siapa yang mengatakan ya Rabb 3 kali lalu dia berdoa sama Allah, maka doanya bakal dikabulin sama Allah. Maka hari ini di masjid ini nih, kita angkat tangan kita doa, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, semoga anak Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Serang yang masih pacaran hari ini juga diputusin sama Allah. Amin ya Rabbal. Hashtag hari ini, Man 1 Kota Serang putus berjamaah. Alhamdulillah. Tenang aja, kalian itu kalian yang jomblo-jomblo, kalian yang gak punya pacar, jangan takut diceng-cengin sama yang punya pacar. Kalian yang masih punya pacar, woi, yang masih punya pasangan, yang masih pada punya pacar, dengerin nih ya, woi, dengerin nih. Kalian-kalian yang berpacaran, kalian-kalian yang punya pasangan, kalian-kalian yang saat ini masih punya cewek, masih punya cowok, masih pacar-pacaran, tidak pernah pantas untuk menghina kami seorang jomblo yang sedang mempersiapkan masa depan. Iyalah, nggak boleh itu. Biarkan mereka berpacaran dengan hasil keringat orang tua, maka kita tidak pacaran untuk membanggakan kedua orang tua kita di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka teman-teman, kenapa pacaran ini sekarang marak terjadi di mana-mana? Pacaran ini sering terjadi di mana-mana karena salah satunya adanya masuknya budaya-budaya yang tidak baik, masuknya perkara-perkara tontonan-tontonan yang tidak baik, hingga akhirnya kita lupa sama arah dan tujuan kehidupan kita, teman-teman. Saya yakin teman-teman semua di sini pada punya yang namanya mimpi, punya nggak dream? Punya mimpi nggak? Punya tujuan hidup nggak? Kalian punya mimpi, kalian punya dream, kalian punya tujuan hidup. Bagaimana caranya kalian sampai kepada mimpi-mimpi kalian? Bagaimana caranya kalian sampai kepada dream-dream kalian? Ibarat kata begini teman-teman, ketika ada seorang pilot nih, ada pilot nerbangin pesawatnya dari Bandara Soekarno-Hatta misalkan, menuju bandara yang ada di Bali. Ini pilot nih mulai take off. Pilot ini mulai terbang, ketika pilot ini mulai terbang, nyampe nih di atas. Pas udah di atas nih pesawat, ini pilot ngelihat apaan? Awan. Di depannya pilot ngelihat awan, di kanannya pilot ngelihat awan, di kirinya pilot ngelihat awan, di belakangnya pilot ngelihat awan. Ini pilot dikelilingin sama awan. Tapi kenapa pilot ini mampu mendaratkan pesawatnya di bandara tujuannya? Karena pilot ini mengikuti navigasinya, benar apa enggak? Pilot juga ngikutin arahan dari pimpinannya. Kata pimpinannya, pilot belokkan pesawatnya ke kanan, dibelokin pesawatnya ke kanan.
Pilot belokin pesawatnya ke kiri. Pilot belokin pesawatnya ke kanan. Kira-kira pesawatnya bakalan nyampe apa nyungsep? Nyungsep, nabrak. Kalau misalkan si pilot kagak ngedengerin pimpinannya. Nah, sama halnya teman-teman. Kehidupan kita juga, kita nih kayak seorang pilot yang lagi menerbangkan pesawatnya. Kita nih pilot. Kita nih pilot untuk hati kita. Kita ini pilot untuk akal kita. Kita ini pilot untuk diri kita sendiri. Ketika pilot mulai take off, sama kita juga pertama kali mulai take off ketika kita keluar daripada rahim ibu kita. Keluar nih dari rahim ibu kita. Maka di sini adalah awal dari proses traveling kita. Awal dari proses perjalanan kita. Kalau pilot pelan-pelan naik, sama kita juga pelan-pelan naik. Kan gak ada di sini yang lahir bisa langsung lari ya? Ada nggak yang lahir bisa langsung lari? Hah? Nggak ada. Ini pilot nih keluar nih F-bir. Kita nih keluar dari rahim ibu kita mulai terbang. Usia bayi. Setelah bayi kita mulai terbang. Usia balita. Setelah balita kita terbang lagi. Usia anak-anak. Habis usia anak-anak sampailah kita di atas. Di usia apa? Sekarang kita usia remaja. Usia pemuda dan pemudi. Kalau pilot di tengah-tengah ini dia ngelihat awan di sekelilingnya. Maka ketika kita di tengah-tengah ini, kita juga ngelihat apa? Di depan kita ngelihat kenikmatan dunia. Di kanan kita ngelihat kenikmatan dunia. Di kiri kita ngelihat kenikmatan dunia. Di belakang kita ngelihat kenikmatan dunia. Ini kita dikelilingin sama kenikmatan dunia. Lantas bagaimana caranya supaya kita sampai kepada tujuan kita, teman-teman? Gimana caranya kita sampai kepada tujuan kita? Yakni kayak pilot. Kalau pilot megang dua hal, kita juga megang dua hal. Yang pertama, kita mengikuti arahan pimpinan kita. Siapa arahan pimpinan kita? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah manggil nih sama kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kira-kira langsung berangkat ke masjid apa ngumpet ke kantin? Hah? Kira-kira langsung berangkat ke masjid apa ngumpet ke kantin? Allah panggil lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kira-kira lanjutin push rank apa langsung ambil wudu? Terlalu jujur. Push rank. Padahal coba deh kita tekenin teman-teman. Ketika azan zuhur kalian masih ada di sekolah, ada muadzin yang memanggil kalian azan, tapi kenapa bapak ibu guru kalian harus mengajak kalian untuk sholat? Bukankah yang butuh sholat itu kamu? Bukankah yang butuh sujud itu kamu? Bukan hanya sekedar bapak ibu guru kamu. Allah memanggil dengan panggilan kasih sayangnya. Hayya 'alas shalah. Apa artinya hayya 'alas shalah? Mari kita sholat. Kalian tahu hayya 'alas shalah artinya mari kita sholat. Saya tanya, apakah Allah butuh kita sholat? Apakah Allah butuh kita sujud? Apakah Allah butuh kita berdoa? Allah nggak butuh kita sujud, Allah nggak butuh kita sholat, Allah nggak butuh kita doa, tapi kita yang butuh sujud dan meminta kepada Allah. Maka sungguh teramat sangat durhaka kita menjadi hamba ciptaannya Allah jika selalu melanggar daripada aturan dan ketentuan yang telah Allah berikan kepada kita. Mau kita bawa kemana arah dan tujuan kehidupan kita? Bukankah nyawa kita ada di genggamannya Rabbul Arsyil Azim? Bukankah takdir kehidupan kita pula ada di dalam qada dan qadarnya Allahu Rabbul Alamin? Lantas kenapa kita masih kagak mau mengikuti panggilannya Allah? Maka tuh kita kudu dengerin pimpinan kita. Dan yang kedua, kita harus ngikutin navigasi. Apa navigasinya? Al-Quran. Al-Quran menjelaskan di dalam ayat-ayatnya. Maka di situ adalah sebuah map, sebuah arahan untuk kehidupan kita. Maka teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jikalau kita sudah memegang dua hal tadi, Allah, Al-Quran dan Sunnah,
maka di situ kalian akan sampai kepada tujuan-tujuan kehidupan kita. Kalian akan sampai kepada apa yang kalian inginkan di dunia dan di akhirat. Ingat teman-teman, sukses bukan milik mereka orang-orang tua saja, tapi sukses adalah seyogyanya milik kita para dan pemuda dan pemudi bangsa Indonesia. Kita semua kudu sukses, kita semua kudu nyampe kepada dream kita. Kita Rabbana ya Rabbi fanfa'na bi barakatihim, ya Rabbi fanfa'na bi barakatihim, ya Rabbi fanfa'na bi barakatihim. Allahumma ya Allah ahrim alaina lazzata li ma'siyatika warzuqna lazzata li ta'atika alayya ya Allah antal hafiz. حافظ على كل جميع المسلمين والمسلمات حافظ على كل جميع المسلمين والمسلمات اللهم باعد علينا من المعصية اللهم باعد علينا من الزنا اللهم باعد علينا من الخمر يا الله يا رب البرايا يا الله يا واسع الكرام يا اللهم بارك علينا وبارك مدرساتنا وبارك حلقاتنا يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Semua baca bareng-bareng Rabbi firli waliwalidayya huma kama rabbayani saghira Rabbi firli warhamhuma Rabbi firli warhamhuma kama rabbayani saghira. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Teman-teman, Bapak Ibu guru, Bapak kepala madrasah, para wakil dan staf, terima kasih, jazakallahu khairan jazak. Semoga kita bisa berjumpa kembali. Jikalau kita nggak bisa ketemu kembali di dunia, insya Allah kita bakalan ketemu bareng-bareng di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf, mohon redhonya jika banyak kata-kata yang salah. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.